Halo anak-anak ibu, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketujuh kepemimpinan. Subtema yang ketiga, ayo memimpin. Pembelajaran yang keempat. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang di atas. Tulislah dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1. Peristiwa dalam cerita, Deda meminta istrinya untuk bersabar. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Nilai ketuhanan sila pertama. 2. Peristiwa dalam cerita, Deda mengajak istri dan anak-anaknya untuk bermusyawarah. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Nilai kerakyatan sila keempat. 3. Peristiwa dalam cerita, peduli dengan sesama. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan sosial. Ayo berkreasi. Buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Berikut contoh membuat patung dari bubur kertas. 1. Siapkan kertas bekas. 2. Rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. 3. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. 4. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji atau sampai berbentuk seperti tanah liat.
5. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 6. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. 7. Jemur patung di bawah sinar matahari. 8. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan agar COVID-19 dapat segera berlalu. Tetap menjaga kesehatan kalian di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.